Halo Bapak Ibu semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Franciscus Wiguna. Jadi di video kali ini kita akan bahas satu warrant yang rame hari ini. Hari ini itu berarti tanggal 10 Juli 2023. Eh, Warrant itu adalah Teguk Warrant. Jadi kenapa rame? Yang bikin rame, yang bikin rame itu adalah warrant ini itu bergerak sangat volatile, di mana warrant ini mencapai high-nya, mencapai titik tertingginya itu di angka 145 dan pagi-pagi gitu langsung spike 145 gitu kan. Jadi langsung spike tinggi gitu, kayak Zirex warrant kemarin aja tiba-tiba nge-spike tinggi gitu. Mungkin karena awalnya mungkin saya kira karena antusiasme masyarakat atau pelaku pasar ke saham Teguknya itu sangat tinggi gitu kan. Karena Teguknya sendiri kan closing arah dengan total bid 9 juta lot kalau saya nggak salah ya. Nah, total bid 9 juta lot gitu. Total bid 9 juta lot. Nah, lalu siang hari saya lihat yang bikin saya aneh, tapi saya belum mau komentar pagi-pagi, saya cuma komentar ke grup belajar saham plus aja, ke grup besar gitu kan. Yang saya komentar adalah di Teguk Warrant ini itu di harga 135, 145 ada transaksi besar atau ada bid yang keguyur gitu kan. Ada bid yang keguyur. Nah, makanya saya buat postingan kan. Saya buat postingan di grup belajar saham plus kalau ini saya bikin postingan ini. Ini orang yang paling deg-degan satu bursa gitu, yang HK 135 145 gitu kan. Nah, sampai data bursanya keluar, itu kelihatan kalau yang makan atau yang bidnya kemakan itu adalah bidnya YJ gitu. Yang kemakan itu adalah bidnya YJ. Nah ini, bidnya YJ atau kalau saya nggak salah namanya Lotus Sekuritas gitu kan. Dan di broker summary pun memang YJ net buy tapi kok volumenya kecil gitu kan, ada apa? Setelah saya rubah ke value ternyata YJ-nya cut loss. Dari dia average beli 74,9, dia cut loss di 48,3. Gitu kan. Dia cut loss di 48,3. Nah, terus banyak muncul pertanyaan. Pak, kok bisa? Apakah salah pencet? Ataukah YJ-nya juga bagian dari tim big player-nya, jadi mancing YJ-nya mengorbankan sekian miliar untuk bisa jualan gitu kan. Nah, nanti di video ini kita jawab semua gitu kan. Di video ini kita jawab semua. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa ada disclaimer dulu bahwa kode sekuritas itu merujuk pada pergerakan investor di balik sekuritas tersebut. Jadi kalau saya nanti bahas MG, YJ, IN, itu bukan merujuk pada si ininya. Ntar ini salah materi. Oke. Bukan merujuk pada sekuritas secara institusi gitu, tapi merujuk pada pergerakan investor di balik broker tersebut gitu. Karena kan setiap individu, setiap institusi mau transaksi itu kan harus pakai broker gitu kan. Seperti itu. Kita transaksi juga pakai broker, pakai YP, misalkan pakai PD atau pakai MG dan lain-lain. Seperti itu. Lalu underwriter tuh bukan bandar. Underwriter tuh cuma salah satu persyaratan administratif sebuah emiten dapat listing. Terus kenapa Pak? Kok broker-brokernya underwriter semua yang gerak? Ya jelas, karena semua barang pertama kan di underwriter. Gitu kan, barang pertama di underwriter. Jadi, apalagi yang fixed allotment. Kalau ada orang dapat fixed allotment, ya dia di broker underwriter, nggak boleh di broker lain gitu kan. Seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi terkait YJ-nya itu, saya mecah seperti biasa. Saya kan nggak spesialisasi lah, tapi lebih senangnya itu kan main di data transaksi gitu kan, di data broker. Jadi ini adalah transaksi beberapa broker yang mencolok. Yang pertama retail, ini saya kategori semua broker retail, semua broker yang sering disebut oleh broker retail, oleh para pakar-pakar bandarmologi, saya cuma ngambil aja. Lalu ada MG. Kenapa MG saya pisah? Karena di sini MG
sebagai underwriter. Jadi ada potensi ya yang akan keluar, yang akan beraksi cukup besar ya harusnya MG, karena MG underwriternya. Jadi pemain-pemainnya ya pada pakai MG karena belinya kan IPO di MG untuk fixed allotment misalkan atau apa gitu kan. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada YJ. Nah, YJ kan yang mencolok gitu kan. Lalu ada IN, AO, dan seterusnya gitu kan. Nah, harga pagi-pagi nge-spike. Nah, ini pagi-pagi nge-spike harga, lalu dia turun dan seterusnya sampai closing di kisaran harga Rp20 gitu kan. Kisaran harga Rp20. Nah, yang oranye ini retail. Retailnya beli terus. Nanjak terus. Lalu ada broker MG. Yang awal-awal beli lalu di akhir jualan. Lalu ada YJ yang di awal beli sangat masif, lalu jualan gitu kan. Ada INAO. Nah, INAO ini itu kelihatannya punya banyak barang dari IPO. Mungkin pesen banyak atau gimana, jadi mereka punya waran agak banyak gitu kan. Karena net sale-nya besar sekali. Jadi saya hilangkan aja. Itu anggaplah dan mereka jualan pagi-pagi. Waktu YJ narik mereka jualan gitu kan, si AO sama IN ini. Nah, mungkin ada yang bilang, wah ini pasti warannya diguyur sama MG gitu kan. Ini pasti warannya diguyur nih sama MG. Enggak loh. Jadi waktu si YJ ini beli sampai dia di jumlah barang maksimalnya di 530.000 lot ini, itu MG cuma jualan 55.000 lot. Sisanya investor retail yang jualan gitu kan. Jadi retailnya dikasih cuan di sini gitu. Ya MG-nya juga campuran, ada MG yang dapat barang dari IPO, ada MG yang beli di market gitu, campuran tapi net sale 55.000. Lalu ada IN, ada AO. Gitu kan, seperti itu. Jadi waktu di harga 62, waktu barangnya YJ lagi top-topnya, lagi peak-peaknya, lagi banyak-banyaknya, itu bukan MG yang banyak jualan, bukan broker underwriter yang banyak jualan, tapi malah retail gitu. Jadi retailnya di sini dikasih cuan. Nah, ini definisi bandar baik gitu. Ini beneran bandar baik gitu. Bandar baik. Atau mungkin ya salah pencet yang berakhir baik. Kalau mungkin memang salah pencet gitu kan. Nah, terus yang guyur lagi dari 100 ke 40-an ke 30-an, 30 sekian, itu bukan MG juga. Tapi yang guyur YJ. Dalam hal ini YJ-nya cut loss gitu kan. Dalam hal ini YJ-nya cut loss. Jadi YJ harga nyampe 100, YJ-nya guyur terus sampai harga 30-an. Gitu kan. Nah, barulah di sini MG-nya baru jualan gitu. Di akhir-akhir deket-deket closing jam berapa nih? Jam 2:30 ya. Ya, jam 2:30 baru MG-nya mulai jualan. Dari harga 50 turun terus sampai tadi closing di 20 gitu kan. Nah, pertanyaannya balik lagi. Apakah salah pencet Pak Frans? Gitu kan. Awalnya saya coba-coba, enggak, bercanda. Awalnya saya kira salah pencet gitu kan. Awalnya saya kira salah pencet, sama kayak teman-teman, mungkin salah pencet. Saya ngobrol sama beberapa orang pun mungkin salah pencet ini ya. Tapi ada satu hal yang mengganjal dan akhirnya saya riset. Hal yang mengganjal itu adalah di sini ada transaksi IN dan YJ, di mana YJ-nya pasang bid diguyur gitu kan. Pasang bid diguyur. Nah, logika saya, kalau salah pencet, kenapa dia bisa pasang bid di harga 80? Bukannya harga teguknya aja itu startnya dari 100. Gitu kan? Nah, ini yang tidak masuk akal di saya gitu. Ini hal pertama yang buat nggak masuk akal di saya. Yang saya memikir ini bukan salah pencet gitu. Hal yang kedua adalah, kalau memang salah pencet, ke order terus dari atas, harganya, bidnya itu nggak akan di 80, tapi sesuai dengan dia salah pencet. Maksudnya gimana, Pak? Jadi, misalkan, gitu kan, misalkan ini ada saham Kars, ini cuma contoh ya sahamnya. Cuma contoh. Jadi misalkan, saya salah pencet. Saya mau beli Kars di harga 97 1 juta lot, tapi saya mau malah entry-nya 105 gitu kan. 105. Nah, lantas apa yang terjadi? Yang terjadi adalah base offer di 97 dimakan, offer di 98 dimakan, dan seterusnya sampai 105. Kalau masih ada sisa, 105-nya jadi bid. Gitu kan, 105-nya jadi bid.
jadi bid sebesar ya 128.000 lot lagi. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya. Kalau 80 ini jadi bid, berarti dia order di 80, HK sampai harga 80, ternyata masih nyisa kurang lebih 43.000 lot, 43.800 lot. Gitu kan. Jadi ini bukan salah pencet kalau menurut saya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, Pak, bisa aja awalnya salah pencet, tapi karena panik, akhirnya dia nebelin bid di 80, di 90, dan seterusnya gitu kan. Terus, oh ya juga, mungkin gitu kan. Itu hal yang mungkin, itu hal yang possible gitu. Hal yang mungkin terjadi. Sama kayak saya, waduh panik nih, udah keburu beli 140, 145, 135 udah keburu match. Waduh, daripada saya cut loss, mendingan saya mainin dulu, siapa tahu bisa ke 200 gitu kan. Mungkin seperti itu maksudnya. Gitu kan. Jadi bidnya itu dipasang setelah harganya turun dari 145 gitu, baru masang bid. Nah, saya mikir juga, oke, mungkin bisa juga itu, masuk akal gitu kan. Tapi akhirnya saya riset lagi. Saya tarik data bursa, saya lihat by order ID. Jadi di sini, enak saya gedein, kelihatan nggak ya? Oke, masih kelihatan gitu kan. Saya turunin set. Oke. Saya ganti laser, pointer, laser. Oke. Nah, di sini ini adalah order ID. Jadi order ID, jadi setiap kita pesan saham, beli saham atau jual saham, itu akan terbentuk order ID, satu order ID. Jadi ini unik order ID-nya gitu kan. Unik setiap orderan. Nah, di sini pagi-pagi di harga 36, 40, 40, 50, 60, 75 dan seterusnya sampai 145. Ini ada bermacam-macam order ID. Di mana order ID yang 40 full match 50.000. Order ID yang 40 lagi match lagi 50.000. Nah, dari sini aja kelihatan kalau ini bukan salah pencet. Kenapa? Karena mereka masang ordernya di 40, 40, 50, 60, 75 gitu kan. Kalau salah pencet, logikanya mereka tahu harga IPO Teguk 100, masa mereka order di 40, kan nggak masuk akal gitu. Gitu kan, tuh tradernya baru belajar atau gimana gitu kan, nggak masuk akal kalau menurut saya. Gitu kan, dan seterusnya. Sampai di harga 75 sampai 100, itu bolong-bolong matchnya. Di harga 75, matchnya cuma 24, 23. Di harga 80, matchnya cuma 53, 93. Di harga 98, matchnya cuma 163, dan seterusnya. Gitu kan. Dan seterusnya. Nah, ini yang kita lihat. Tadi di harga 80, IN-nya ini kan guyur YJ. Nah, saya penasaran. YJ bid di sini, itu order ID-nya berapa? Gitu kan. YJ di sini order ID-nya berapa di bid ini gitu kan. Kalau order ID-nya sama, berarti ini order pagi yang belum habis. Kalau order ID-nya beda, berarti ini baru dipasang gitu kan. Dan setelah saya cek, order ID-nya yang diguyur IN itu adalah 167910. 167910 adalah order yang dipasang pagi-pagi yang baru laku 5.393 lot. Gitu kan. Dan setelah bidnya diguyur dan setelah sahamnya turun, match sama broker lain, ordernya dan sama broker lain sebanyak 795 lot, lalu sama broker IN ada 43812, dan pagi-pagi udah dan 5393 dijumlahin 50.000. Jumlahin 50.000 gitu. Sama halnya di harga 75, di harga 98, di harga 100 sama. Mereka baru match setelah harganya turun atau diguyur kasarnya gitu kan. Diguyurnya sama siapa ya? Sama AO, sama IN, sama retail, mungkin ada sama MG juga gitu. Jadi dari sini itu mematahkan argumen kalau bisa aja pasang bidnya setelah harga turun. Kenapa? Karena faktanya order ID-nya sama, yang ini yang diguyur sama yang tadi pagi. Ini juga sama semua gitu kan. Ini juga sama semua. Seperti itu. Dan yang di order di harga 36 itu dicabut di WD. Nah, ini di WD kelihatan. Makanya tidak match semua. Ya total-total 50.000 lagi kurang lebih gitu kan. Jadi ini bukan salah pencet menurut saya. Ini murni apa ya? Saya nggak tahu. Mungkin orang di balik YJ ini sangat optimis sekali gitu sama Warren-nya Teguk. Warren-nya Teguk lihat
bitnya ada 9 juta lot, induk teguknya bitnya 9 juta lot, dia langsung sikat warrantnya, takut ketinggalan gitu kan. Ini FOMO-nya tingkat tinggi gitu, FOMO tingkat tinggi. FOMO tingkat tinggi akhirnya berakhir cut loss. Gitu kan, seperti itu. Lalu, Pak, bisa aja YJ-nya tim big player-nya gitu kan, atau tim bandarnya mungkin gitu. Ya, menurut saya sih nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau tim bandar, dia tuh netting untuk naik. Paling kalau cut loss sedikit-sedikit gitu. Ini cut loss-nya terlalu lebar gitu. Terlalu lebar, dan kalau kita lihat di grafik sini, itu kesannya kayak, ya udah deh, gue mendingan cut loss sekarang gitu kan. Gue mendingan cut loss sekarang gitu. Dan kalau bilang, oh Pak, ini sengaja supaya retailnya banyak beli gitu kan. Faktanya, ya tadi, yang guyur, yang waktu YJ beli banyak, yang banyak guyur malah retail. Bukan MG sebagai broker underwriter, atau sebagai sekuritas underwriter yang dipakai oleh para big player gitu kan mungkin, atau bukan sama ini, ya bukan sama ini gitu, tapi retailnya juga jual gitu. Jadi ini nggak masuk akal. Jadi argumen YJ tim big player itu nggak masuk akal. Kenapa? Ya tadi, kalau YJ tim big player yang jualan harusnya bukan retail dong, harusnya broker-broker yang ya salah satunya broker underwriter. Di sini MG yang banyak jualan harusnya gitu kan. Karena kan mereka ya underwriter, punya banyak barang gitu. Nasabah-nasabah seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Jadi nggak masuk akal gitu. Jadi menurut saya, ya ini murni salah pencet. Bukan salah pencet ya. Murni retail nekat gitu. Nggak tahu retail, nggak tahu institusi, nggak tahu siapa. Pokoknya nekat gitu kalau saya lihat gitu. Ini agak nggak masuk akal aja gitu buat saya. Jadi ya itu. Ini YJ-nya ini, wah ini nekat, nyalinya luar biasa gitu. Ya, luar biasa. Nyalinya luar biasa, seperti itu. Terus gimana Teguh Warren? Ya Teguh Warren barangnya udah keluar hampir 50%. Ya bisa naik lagi, bisa aja. Cuma kalau balik ke harga 100 lagi, rasanya agak berat ya. Atau balik ke 70 lagi, 50 lagi, itu rasanya agak berat. Rasanya ya, tapi kita nggak tahu. Kan barang masih ada setengah, bisa aja big player pada beli langsung, bos dikerek, oh YJ-nya udah cut loss nih, kita kerek lagi gitu kan. Kita nggak tahu. Cuma dari pengalaman saya, Warren itu mostly rata-rata harga tertingginya itu adalah di hari pertama, dan setelahnya turun terus sampai Warren-nya kadaluarsa. Nah, mayoritas, tapi ada beberapa Warren yang bisa naik lagi gitu kan. Tapi naiknya pun nggak sampai ATH. Ada yang sampai ATH, tapi banyak kan nggak sampai ATH gitu. Seperti itu. Jadi bagi Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang udah punya warrant-nya, kebiasaan lamanya jangan dibawa. Kebiasaan lamanya apa? Di averaging Pak, nanti naik lagi gitu kan. Itu kebiasaannya. Jangan gitu. Itu banyak tuh di Sage Warren, BSBK Warren, Kebak Warren pada seperti itu. Nanti balik lagi Pak ke ATH-nya, balik lagi Pak ke ATH-nya. Enggak. Warren itu kalau dibuat perbandingan mungkin cuma 3/100 yang balik ke ATH-nya lagi. Sisanya enggak. Sisanya akan turun terus gitu kan. Seperti itu. Paling itu aja dari saya. Semoga bermanfaat dan happy cuan buat teman-teman retail yang jualan Teguh Warren. Ada tadi saya dapat laporan, saya bisa jualan 135 Pak, saya bisa jualan 120 gitu kan. Ya itu rezeki Anda gitu. Itu rezeki Anda. Saya sih nggak ikutan IPO apapun. Saya belinya di market gitu. Seperti itu. Jadi ya happy cuan gitu. Anda sedang dikasih menang sama keapesan orang lain mungkin ya, seperti itu. Gitu sih Bapak Ibu. Oke, dari saya cukup. Thank you semuanya. Sampai kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Selamat malam.